Setelah hening, sekolah hancur berantakan, bangunannya runtuh. Akibat tragedi tak terduga, debu menutupi balak-balak kayu yang hancur. Saksi bisu kehancuran yang menimpa pesantren Islam Al-Khazini. Namun, dari puing-puing muncul sinar harapan. Cahaya emas lembut menembus reruntuhan, mencerahkan wajah-wajah teguh yang dengan hati-hati menyelamatkan buku-buku suci dan salinan Al-Quran dari puing-puing. Masyarakat bersatu dalam semangat. Momen pemulihan ini seirama dengan terbitnya matahari di Sidoarjo mewarnai langit dengan janji. Lanskap bergeser ke ibu kota negara, di mana Parlemen Indonesia berkumpul. Di dalamnya terjadi perdebatan sengit tentang alokasi anggaran negara, menanyakan pertanyaan kritis. Apakah rehabilitasi Al-Khazini kewajiban kemanusiaan atau beban nasional? Saat diskusi memanas, sebuah tangan dengan tegas memegang bendera Indonesia di dekat reruntuhan, simbol kuat persatuan dan identitas nasional di tengah krisis. Segera, konstruksi dimulai dengan para pekerja yang menancapkan fondasi baru di bawah sinar matahari yang hangat. Tanda nyata kemajuan. Debat ini menarik perhatian publik dengan jurnalis dan judul berita yang memicu diskusi nasional. Akhirnya, petani yang direkonstruksi berdiri sempurna, terang benderang di senja yang hangat. Lambang Indonesia berkibar dengan bangga, simbolisasi dari resolusi yang ditemukan dan masyarakat yang dipulihkan. Ini adalah kisah debat rehabilitasi Al-Khazini, perjalanan dari kehancuran ke kebangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat paham Islam yang dicintai Allah, pernahkah kita bertanya mengapa negeri ini begitu cepat membangun kembali jembatan yang rubuh, namun begitu lambat menegakkan kembali tempat ilmu yang runtuh? Beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh kabar duka dari Sidoarjo. Bangunan pondok pesantren di Al-Khazini, salah satu pesantren tertua dan paling bersejarah di Indonesia, rubuh dan ambruk. Korban jiwa dan luka-luka pun jatuh di antara para santri yang sedang menuntut ilmu. Kita sampaikan juga duka yang sangat mendalam. Namun di balik duka itu muncul perdebatan panas antara Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dengan anggota DPR RI. Bolehkah pesantren ini dibangun kembali dengan dana APBN? Sebagian mendukung atas dasar kemanusiaan, sebagian juga menolak atas dasar hukum keadilan anggaran. Tapi izinkan saya, Andri Hardiansah, mengajak kita untuk melihat persoalan ini bukan sekedar dengan kalkulator fiskal, melainkan dengan hati yang beriman dan akal yang berkeadaban. Sahabat, dalam Islam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan disebut dengan sohibul hadam. Dan Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai orang yang mati syahid atau dijamin masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Asyuhada khamsah, al-mad'un wal mabtun wal ghariq was sahibul hadam wa syahidu fi sabilillah." Orang yang mati syahid itu ada 5. Yang meninggal karena wabah taun, karena sakit perut, karena tenggelam, karena tertimpa reruntuhan atau sahibul hadam, dan gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka wafat bukan dalam kesia-siaan, tapi dalam kemuliaan. Dan bagi kita yang masih hidup, tanggung jawabnya bukan berdebat, melainkan menjaga ilmu, melanjutkan perjuangan, dan membangun kembali tempat iman itu tumbuh.
Lalu banyak yang bertanya, apakah boleh dana negara dipakai untuk membangun kembali pesantren swasta seperti Al-Khazini? Jawabannya tentu saja boleh, bahkan sangat bisa, karena APBN adalah instrumen kemanusiaan, bukan sekedar angka di atas kertas. Negara ini sudah berkali-kali menggunakan APBN untuk membangun sekolah, jembatan, bahkan rumah ibadah pasca bencana. Lalu mengapa ketika santri, penjaga moral bangsa, kehilangan tempat belajar, negara justru tidak boleh hadir? Dalam hal ini, anggota DPR menghargai kritik dan menawarkan solusi. Ini adalah satu jalan yang saya sampaikan. Kita menghormati semua pihak yang mengingatkan soal akuntabilitas dan keadilan anggaran, tapi menolak seluruhnya itu juga bukan solusi. Solusi terbaik adalah menata mekanisme agar adil, transparan, dan tepat sasaran. Dan jalan tengah yang paling bijak adalah menetapkan Pondok Pesantren Al-Khazini sebagai cagar budaya nasional. Pertanyaan muncul, mengapa bisa Ponpes Al-Khazini ini layak jadi cagar budaya? Mari kita lihat sejarahnya. Pesantren Al-Khazini bukan sekedar tempat belajar, tapi sumbu sejarah keilmuan Islam Nusantara yang melahirkan para ulama, para kiai besar daripada organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di dunia. Pendiri Al-Khazini adalah Kiai Haji Raden Khazin Khairuddin, adalah menantu dari Kiai Haji Yakub, pengasuh pesantren Siwalan Panji, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan salah satu bapak pendiri bangsa, juga menantu Kiai Haji Yakub. Artinya Kiai Khazin dan Mbah Hasyim adalah ipar, dua ulama besar yang bersaudara dalam ilmu dan perjuangan. Dari lingkungan itulah lahir Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, dua tokoh NU yang kini diakui sebagai pahlawan nasional. Hingga hari ini, kamar dan tempat belajar Mbah Hasyim atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Komplek Al-Khazini masih dirawat itu sama santri-santri dengan penuh cinta dan rasa ta'zim. Tempat itu bukan sekedar ruang, tapi saksi sejarah lahirnya semangat keulamaan dan perjuangan untuk memerdekakan bangsa ini. Jika rumah Bung Karno dan sekolah Ki Hajar Dewantara bisa dibiayai oleh negara, maka mengapa tidak pesantren tempat lahirnya ulama dan pahlawan bangsa ini lebih layak lagi disebut dengan cagar budaya? Apa dasar hukum menjadikan Al-Khazini sebagai cagar budaya? Kita lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya menegaskan bahwa pemerintah wajib melestarikan bangunan dan situs-situs bersejarah yang mempunyai nilai sejarah, ilmu, dan kebudayaan. Pasal 95 bahkan menyebut pembiayaan pelestarian dapat bersumber dari APBN dan APBD. Jadi, membiayai Al-Khazini bukan sekedar boleh, tapi justru amanat undang-undang. Sahabat paham Islam yang disayangi Allah, musibah Al-Khazini bukan hanya tentang tembok yang rubuh, tetapi dengan nilai yang sedang diuji. Apakah kita masih peduli pada ilmu, sejarah, dan kemanusiaan? Di tempat itu, doa dan ilmu pernah menyatu. Dari tempat itu lahir ulama dan pahlawan-pahlawan bangsa. Dan di tempat itu pula santri hari ini menunggu sentuhan kasih sayang negara. Berita update, Gus Ipul, Menteri Sosial, memberikan 900 juta lebih bantuan. Terima kasih.
Maka ketika negara hadir melalui APBN, itu bukan urusan politik PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, tetapi tanda penghormatan kepada sejarah dan kemanusiaan. Karena membangun kembali Al-Khazini berarti menegakkan kembali tiang-tiang ilmu dan peradaban bangsa. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Mari kita bangun kembali bukan hanya dindingnya, tapi juga semangatnya di tempat-tempat lain. Karena dari pesantrenlah bangsa ini pertama kali belajar tentang kemerdekaan di dalam iman dan berdaulat dalam ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Hardiansa dari channel Paham Islam. Jangan lupa dukung dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang sadar bahwa ilmu dan sejarah itu tidak boleh dibiarkan runtuh. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.